adalah termasuk cairan Newtonian Keson time. Jadi contohnya turbulen itu artinya akan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke materi dimensi pipa. Dalam hal ini akan difokuskan untuk dimensi pipa dari pipa steel dan sanitary pipe. Jadi Anda bisa mendownload atau mengunduh tabel mengenai nominal size dari steel pipe dan sanitary pipe ini di Google tentunya ya, atau di buku-buku mengenai prinsip teknik pangan juga banyak, atau rekayasa proses atau sejenisnya tuh banyak ada pasti. Nah, tabel ini diperuntukkan untuk mengetahui nominal size dan ukuran diameter dari masing-masing jenis pipa ini, khususnya untuk pipa jenis steel dan sanitary. Jadi ini di tabel ini kita bisa lihat ada ID dan OD. Apa itu ID? ID adalah diameter dalam pipa, sementara OD itu diameter luar pipa. Jadi di sini di tabel ini kita bisa lihat ukuran diameter dalam pipa dalam satuan inci dan konversinya dalam satuan meter. Sementara untuk nominal size, satuan yang digunakan adalah inci. Jadi misal di soal untuk dimensi pipa ini, misalnya dimensi pipa diketahui 1,0 in nominal sanitary pipe, maka kita bisa baca dari tabel bahwa untuk sanitary pipe itu ID-nya dalam satuan inci adalah 0,902, atau jika dikonversikan ke dalam bentuk meter maka menjadi 0,02291. Dan untuk OD-nya atau diameter luar pipa itu 1 inci atau sama dengan 0,0254 meter. Biasanya akan banyak sekali soal-soal di transportasi fluida ini yang menggunakan kode-kode dimensi pipa 1 in atau nominal size-nya saja yang ditulis, dan kita harus tahu ID dan OD-nya berdasarkan tabel. Kemudian materi yang berkaitan dengan sifat fluida dan transportasi fluida adalah jenis-jenis hambatan dalam pipa. Kita bisa sebut dengan fanning friction factor atau dinotasikan dalam bentuk F. Jenis-jenis hambatan dalam pipa itu bisa jadi disebabkan oleh 4 faktor, yakni hambatan karena gesekan pada pipa lurus, hambatan karena kontraksi penyempitan, pipanya menyempit, atau hambatan karena sambungan antar pipa, ataupun bisa terjadi karena hambatan karena ekspansi atau adanya pipa yang mengembang. Pipa yang ukurannya kecil menjadi yang lebih besar gitu. Untuk jenis hambatan dalam pipa yang akan difokuskan dalam materi ini adalah hambatan dalam pipa karena gesekan pada pipa lurus. Jadi untuk mencari nilai fanning friction factor, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut, yakni pressure drop atau delta P per densitas sama dengan 2 dikali fanning friction factor dikali kecepatan alir rata-rata yang dikuadratkan dikali panjang pipa per diameter dalam satuan meter. Namun jika di soal diketahui bilangan Reynolds, maka kita perhatikan persyaratan berikut ini sebelum menggunakan nilai friction factor, sebelum menentukan nilai fanning friction factornya.
intinya jika bilangan Reynolds yang kita hitung itu kurang dari 2100, maka nilai F-nya, nilai fanning friction factor-nya adalah 16 per RE tersebut. Jika bilangan RE-nya lebih dari 200, perhatikan persyaratan ini. Jadi misalnya bilangan RE yang kita hitung itu lebih kecil dari 104 namun tidak lebih besar dari 3 kali 10 pangkat 3, maka gunakan persamaan berikut. Lalu jika bilangan Reynolds yang kita hitung lebih kecil dari 106 namun lebih besar daripada 10 pangkat 4, maka gunakan persamaan berikut ini. Namun, jika bilangan Reynolds yang kita hitung adalah lebih besar dari 2100, atau artinya dia merupakan fluida tersebut memiliki aliran turbulen dan mengalir dalam pipa kasar, maka nilai fanning friction factor-nya ditentukan dengan diagram Moody. Untuk lebih memahami materi yang kita pelajari sebelumnya, maka marilah kita mempelajari contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Jika diketahui susu pasteurisasi mengalir dalam pipa lurus berukuran 1 in, ingat kita baca di tabel ya, ini berarti diameternya. Pada suatu jenis sanitary pipe, maka berdasarkan tabel, ID-nya adalah 0,02291 meter, sementara OD atau diameter luarnya adalah 0,0254 meter. Aliran produk memiliki debit aliran sebesar 0,075 meter kubik per second. Maka kecepatan rata-rata alirannya adalah, ingat kecepatan rata-rata aliran itu dinotasikan dalam bentuk V ya, jangan lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tulis dulu poin-poin yang diketahui di soal. Jadi pertama, kita tulis ukuran pipa 1,0 in dan berjenis sanitary pipe. ID-nya kita tulis yakni 0,02291 meter dan jari-jarinya adalah setengah dari ID yakni 0,01145 meter. OD-nya juga boleh kita tulis yakni 0,0254 meter dan jari-jarinya adalah 0,0127 meter. Debit 0,075 meter kubik per second dan Pi bisa kita gunakan 3,14 atau 22/7. Tadi yang ditanya adalah kecepatan rata-rata aliran atau V V. Dan ingat, rumus kecepatan rata-rata aliran adalah Q per Pi R kuadrat atau Q per Pi per 4 D kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan persamaan yang kita peroleh ke dalam rumus ya, atau ya kita masukkan ke dalam rumus. Q-nya adalah 0,075 meter kubik per second, per Pi-nya tadi bisa 22/7 atau 3,14 dikali jari-jari. Jari-jari ini kita gunakan dari jari-jari diameter dalam, yakni 0,01145 meter yang dikuadratkan, jangan lupa, sehingga diperoleh kecepatan aliran rata-ratanya adalah sebesar 182,029 meter per second. Ingat, jangan lupa perhatikan setiap satuan ya. Nah, ini kan kita bisa memperoleh satuan meter per second dari mencoret satuan meter kubik dengan satuan meter kuadrat.
Jadi tinggal meter per second. Artinya satuannya sudah konsisten. Nanti kalian jika mendapatkan soal, perhatikan kekonsistenan satuan. Kalau ada yang perlu dikonversi, maka konversikan sesuai dengan konsistensi satuan yang digunakan.